berbagi pengalaman yang pahit manis. Jangan pernah melihat dari kira-kira dia ini apa sih yang dia membuktikan untuk kita, agar supaya kita bisa percaya dengan dia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Erisino Jalanan. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sejauh ini sudah mendukung saya, dan semoga channel ini bisa tetap berkembang. Atas doa dan dukungan kalian, saya berterima kasih. Sebelum kita next ke pembahasan di video saya sore hari ini, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mengupload video-video yang berguna untuk kita semua ya. Oke, you follow me, let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan berbicara bagaimana caranya kita bisa belajar mandiri dan hidup itu jangan tergantung dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, atau dengan orang lain. Jadi mungkin di video-video saya sebelumnya itu saya selalu memberikan motivasi, berbagi pengalaman. Ada kalanya kalian pasti bosan atau kadang nggak mau dengar motivasi masukan dari teman-teman kalian. Seseorang yang berhasil dalam usahanya itu adalah orang yang dia selalu mendengarkan motivasi masukan dari teman-temannya. Oke. Jadi ini ya teman-teman, sebenarnya ya di zaman seperti sekarang, apalagi umur seperti kita ini, tentunya kita itu pinginnya mau menikmati kebebasan ya. Banyak orang yang pasti dia menginginkan kebebasan, dia itu pinginnya hanya mau bersenang-senang. Tapi kalau pribadi saya sih, saya itu lebih memilih bekerja, walaupun saat ini saya belum ada sesuatu yang bisa saya buktikan untuk kalian semua. Tapi saya percaya kok, karena saya itu selalu belajar dari kalian pasti tahu bahwa ada beberapa channel saat ini, channel YouTube, mereka itu selalu memberikan kita motivasi. Jadi saya itu selalu belajar dari situ bahwa untuk mendapatkan suatu keberhasilan yang selama kita impikan sesuatu dan akhirnya kita berhasil, itu bukan gampang teman-teman. Jadi kita itu harus mendapatkan banyak ujian, banyak cobaan yang kita dapat dalam usaha kita agar bisa mencapai ke impian kita selama ini. Itu sebenarnya tantangannya luar biasa. Banyak orang-orang yang berhasil itu sebenarnya kehidupan mereka yang dulu itu sangat pahit, tapi karena tekad dan keinginan mereka agar suatu saat mereka itu bisa mendatangkan suatu perubahan untuk keluarga dan untuk banyak orang itu, dengan bekerja dan dengan niat mereka itulah yang membuat mereka itu berhasil. Jadi saya minta kepada teman-teman bahwa suatu motivasi, suatu masukan dari teman-teman itu, dari teman kalian itu sangat berguna untuk kalian semua. Jangan pernah meremehkan teman kalian yang mungkin setiap kali kalian ngumpul dia selalu memberikan arahan yang baik, motivasi yang baik. Saya minta agar kalian bisa menghargai semuanya itu, karena itu adalah sesuatu yang penting untuk diri kalian masing-masing. Ini sekarang saya bahas untuk pribadi saya sendiri ya. Jadi saya itu biasanya, orang tua saya di kampung itu selalu mengkhawatirkan saya, apalagi di saat-saat sekarang kita mengalami krisis dalam negara kita karena adanya COVID. Biasanya ayah saya itu selalu cek, selalu nelpon, kamu di situ makan apa enggak, kamu di situ ada uang apa enggak. Tapi
pribadi saya itu, walaupun saya itu sekarat, saya itu mengalami kendala yang benar-benar tidak bisa, tapi saya tidak pernah meminta bantuan dari orang tua. Bukan berarti saya itu sosok saya itu udah hebat atau bagaimana, tapi saya itu sudah punya prinsip. Apapun yang terjadi, makan atau tidak makan, ada uang atau tidak ada uang, saya akan berusaha sendiri dan saya tidak mau merepotkan mereka. Jadi biasanya ayah selalu cek, selalu nanya. Beberapa hari itu kan dengan malam-malam saya pas keluar ke warung untuk mau cari makanan. Jadi begitu saya duduk, tiba-tiba ada HP bunyi, jadi saya angkat. Kebetulan ada ayah telepon, jadi saya angkat. Saya bilang, ya selamat malam Pak, Bapak. Jadi ayah langsung bilang, ini kamu lagi ngapain? Terus saya bilang, lagi cari makanan Bapak. Kalau di kampung saya kan orang sana kalau beli ya omongnya beli, kalau orang Jawa beda. Dia tujuannya pergi untuk beli, tapi kalau ditanya sama orang pasti jawabannya mau cari makanan. Dari situ ayah saya itu dia salah paham, kirain saya itu lagi nyari-nyari makanan di jalan atau bagaimana. Akhirnya dia kaget, loh kok kamu di sini tidak ada makanannya? Dia bilang, enggak Pak, orang Jawa kalau beli makanan dia bilang keluar cari makanan. Kalau saya di sini ini aman-aman saja, Bapak mereka di situ jangan karena khawatir dengan saya. Ya, saya sudah punya prinsip. Apapun yang terjadi yang saya hadapi itu, saya itu pinginnya sesuatu tantangan, rintangan itu saya sendiri yang mau menyelesaikan. Sombong amat. Tanpa campur tangan dari orang tua saya, dari keluarga, dari adik, dari kakak, maupun dari teman. Dan pesan untuk teman-teman semua ya, hidup ini untuk bekerja. Jadi jangan pernah memperbiasakan diri kalian agar kalian itu selalu menikmati pemberian dari orang tua, selalu menikmati pemberian dari adik, dari kakak. Karena kalau pribadi saya ya, saya nggak tahu kalau pemahaman atau pemikiran teman-teman, pendapat teman-teman dengan saya ini mungkin berbeda. Tapi kalau pendapat saya sendiri, pribadi saya sendiri, sesuatu yang saya miliki atau sesuatu yang saya gunakan untuk kebahagiaan saya saat ini, dan itu bukan berasal dari jerih payah saya, bukan berasal dari hasil keringat saya itu benar-benar nggak puas. Saya itu lebih puas menikmati sesuatu itu dari jerih payah saya sendiri, dari hasil keringat saya dan perjuangan saya yang mendatangkan sesuatu itu. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi pesan dari saya buat teman-teman, jangan pernah memperbiasakan diri hidup tergantung dengan orang tua. Ya mungkin saat ini sih kalian mungkin karena semua itu serba ada, terus kalian lupa belajar berusaha, belajar mandiri. Terus ini saya berbagi pengalaman saya. Biasanya adik saya, kadang orang tua saya juga, mereka itu biasanya bilang, kamu itu kayak sudah lupa dengan kami semua di sini. Baca. Sebenarnya saya itu mau menjelaskan semua untuk ayah, untuk adik-adik semua, tapi saya itu selalu berpikir bahwa belum saatnya saya menjelaskan, dan saya itu pinginnya saya mau membuktikan perubahan saya untuk orang tua saya. Ya walaupun bukan sekarang sih, tapi saya janji suatu saat saya akan membuktikan sesuatu
perubahan yang saya bawa, yang selama ini saya perjuangkan untuk orang tua saya, untuk keluarga besar saya. Karena terkadang itu adik-adik saya itu, kamu itu di situ kok kerja, bagaimana orang di sini ini sudah ini. Jadi saya itu selalu bilang sama adik-adik saya, bukan hanya adik-adik saya, orang tua saya juga terkadang saya memberikan pengertian atau pemahaman untuk adik-adik saya dengan orang tua saya. Jadi biasanya saya bilang gini, bapak atau adik harus melihat dan harus memahami. Kalau mereka itu langsung panen hasil yang sudah ada. Kalau anaknya bapak, kalau saya itu masih menanam benih. Jadi benih-benih yang saya tanam ini belum tumbuh. Ini harus butuh perawatan. Kapan dia tumbuh besar, kapan kita tanam, kapan baru bisa dia membuahkan hasil. Jadi beda dengan mereka. Kalau mereka itu tinggal istilah kata mereka itu tinggal panen saja hasil. Jadi mereka itu bukan duluan dari menanam benih, tapi langsung panen. Orang yang berpikir secara logika pasti dia paham dengan apa maksud dari pembicaraan saya di video kali ini. Jadi pesan dari saya buat teman-teman, buat kita semua, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah iri dengan apa yang orang lain nikmati saat ini. Kalian itu harus bersyukur, harus mensyukuri apa yang kalian punya, dan tetap optimis, tetap berusaha bahwa suatu saat kita itu akan sama. I believe I can. Ya, terima kasih ya karena kalian sudah menonton video saya, dan semoga di video kali ini bisa berguna untuk kita semua, bisa memotivasi dan tetap semangat ya teman-teman. Jangan berkecil hati, kita pasti bisa. Oke, selamat sore, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.